Pengakuan Iman Gereja Betel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirbarukan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Puji Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita ada sampai saat ini, sampai hari Minggu ini, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah, memuji, membesarkan namanya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami ada, semua karena kasih dan karunia Tuhan. Bapa yang baik, sebelum kami lebih dalam lagi untuk kami memuji, membesarkan nama Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, ampuni setiap dosa, salah kami Tuhan, biar kami berlayak untuk kami menaikkan setiap pujian syukur kami, biar hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kuasai ibadah kami Tuhan dari awal sampai pada akhirnya, bila hanya Roh-Mu saja yang bekerja di antara kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita percaya kita ada sampai hari ini karena Dia Allah yang sudah menebus dosa kita. Kita angkat pujian ini, Dia penebusku. Haleluya. Haleluya. dosa-dosa kita. Katakan, ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku, ku yakin, oh, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Katakan,
dosa-dosa kami. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau yang layak kami tinggikan. Kami agungkan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kasih-Mu mulia Tuhan. Tulus dan sempurna dalam hidup kami ya Bapa. Oh, layaklah Engkau kami puji. Kami agungkan pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk saat ini kami boleh menaikkan segala pujian penyembahan kami bagi Engkau. Kiranya semua berkenan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah dan biarlah sebentar kami mendengar kebenaran firman Allah, di mana firman-Mu yang berkuasa mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami dalam kebenaran. Roh Kudus, urapi pemberitaan firman yang sebentar kami dengar, sehingga firman-Mu menjadi rema yang mengubahkan hidup kami semua, sehingga kami boleh semakin bertumbuh, dewasa, bahkan semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus terus bekerja, lawat setiap umat-Mu dimanapun berada, walaupun secara online namun kami percaya Engkau hadir, melawat setiap umat-Mu di rumah-rumah, bahkan dimanapun umat-Mu berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu. Sebagaimana doa saya selalu menyertai Bapak Ibu. Harapan saya Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saat ini izinkan saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Orang Kristen yang Dewasa. Seperti apakah orang Kristen yang dewasa? Apakah hanya ditujukan kepada orang-orang yang sudah lanjut usia? Atau orang-orang yang memang secara lahir dari keturunan yang memang sudah menjadi orang Kristen? Ya, bukan saudara. Mari kita lihat sama-sama. Orang Kristen yang dewasa itu yang seperti apa? Saya mengambil firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 9 sampai yang ke-10. Ya, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, ya, yang merupakan juga isi dari doa Rasul Paulus. Mari saya ajak kita baca bersama ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat yang ke-10 saudara, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Ya, saudara, ada 3 hal yang kita bisa lihat di sini yang mencerminkan orang Kristen yang dewasa itu seperti apa. Yang pertama saudara, yaitu mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Dikatakan tadi apa? Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat, Sofia, dan pengertian, epignosis, yang benar untuk mengetahui kehendak, telema, Tuhan dengan sempurna. Ya, saudara, supaya kita boleh menerima segala hikmat, pengertian yang benar. Perhatikan, ada kata yang benar dan mengetahui kehendak Allah, ya, dengan sempurna. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Efesus 5 ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, kehidupannya akan menjadi bodoh, pikirannya menjadi bodoh, sikapnya menjadi bodoh, langkahnya menjadi bodoh, perkataannya menjadi bodoh. Dan saya percaya orang seperti ini akan gagal, baik dalam kekristenan maupun dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sosial, bahkan mungkin secara berkat pun orang ini akan kekurangan. Ya, jadi orang-orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan itu akan menjadi bodoh dikatakan. Tentu kita bukan orang-orang yang bodoh, bukan? Dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus mengumpamakan bahwa kehendak Allah, ya, menyelesaikan pekerjaan Allah itu adalah makanan yang harus Dia kerjakan terus-menerus. Artinya mengetahui kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, menyelesaikan kehendak Allah adalah sesuatu yang harus kita lakukan tiap saat, tiap hari. Sama seperti orang makan. Ya, kalau Yesus pun berkata seperti itu, harusnya kita pun sama. Kita harus mengerti kehendak Tuhan dan mengejar kehendak Tuhan. Fokus kita bukan kepada kehendak pribadi, tetapi kepada kehendak Tuhan, pada pekerjaan Tuhan, pada rencana Allah saja, ya.
Saudara tahu kenapa Tuhan Yesus dapat bertahan ketika dia di Taman Getsemani, dia ditangkap. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus katakan seperti mau mati rasanya. Dia sangat ketakutan. Keringatnya seperti tetesan darah dan lain-lain. Dia ketakutan sampai dia berdoa, "Bapa, sekiranya Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi," Tuhan Yesus katakan, "bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi." Dalam sesuatu yang paling berat sekalipun, Tuhan Yesus tahu bahwa bukan kehendak Dialah yang harus jadi, tetapi kehendak Bapa. Dan Tuhan Yesus bisa bertahan di Taman Getsemani. Akhirnya dia ditangkap dan lain-lain karena dia tahu dia akan mengalami siksaan yang berat. Dia bisa bertahan karena apa? Karena dia tahu kehendak Bapa. Karena dia tahu rencana penyelamatan Bapa yang sudah mengutus Yesus untuk menjadi juru selamat yang berkorban di kayu salib buat kita semua. Dia sanggup, saudara, dihina, dipukul, diludahi. Dia memikul salib, dia dicambuk, dia dimahkotai duri, dia dipaku. Bahkan ketika dia digantung, dia ditusuk pula di situ. Dia dihina sedemikian rupa oleh penjahat di kanan dan kirinya. Saudara tahu apa yang membuat Tuhan Yesus tetap kuat? Bahkan di dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus bahkan berdoa meminta ampun kepada orang-orang yang mengundi jubahnya, pakaiannya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak mengerti kehendak Bapa, kalau kita tidak tahu rencana, apa yang menjadi tujuan Tuhan, kita akan menjadi lemah. Tetapi ketika kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, kita akan menjadi kuat, ya. Yesus mengetahuinya dan Yesus berhasil menang sampai akhir, menyerahkan nyawanya dan berkata, "Sudah selesai." Terkadang kita tidak mengerti rencana Tuhan atau kehendak Tuhan. Terkadang kita melihat keadaan, masalah, pergumulan, bahkan sakit penyakit sepertinya silih berganti tiada akhir. Pandemi sudah selesai, tetapi ada lagi penyakit-penyakit lagi. Mungkin penyakit biasa, tetapi cukup membahayakan. Ya, ada herpes zoster, cacar monyet. Ada yang kena muntaber, demam berdarah, dan penyakit-penyakit lain yang aneh-aneh sekarang juga mulai bermunculan. Mungkin kita tidak mengerti apa sih yang Tuhan mau. Apa sih yang sedang terjadi? Bahkan saudara, ada peperangan demi peperangan. Palestina dengan Israel. Sekarang Yaman ikut-ikut juga. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok lusa. Kita mungkin tidak tahu. Dan seringkali ketidaktahuan kita membuat kita menjadi lemah. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki supaya kita memiliki hikmat, pengetahuan yang benar tentang Allah. Sehingga kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan kita harus tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu memberi yang terbaik. Dalam Lukas 11 ayat 11 dikatakan, "Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan?" Ayat 12, "Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking?" Tentu tidak, saudara. Tidak ada bapak yang seperti itu. Kalau ada bapak seperti itu mungkin sakit jiwa, ya. Kalau bapak di dunia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik buat anaknya, apalagi bapak di surga, bukan? Dalam Roma 8 ayat 28 bahkan dikatakan, ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita adalah orang-orang pilihan yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan dengan khusus. Kita mengasihi Tuhan, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Pasti segala sesuatu terjadi dalam hidup kita adalah untuk kebaikan kita. Karena Tuhan tidak pernah memberi yang tidak baik kepada kita. Ya, jadi kita harus belajar terus menerima segala hikmat, ya, Sofia, kebijaksanaan dan pengertian, pengetahuan, epignosis yang benar tentang Allah. Ya, baca firman Tuhan, perdalam, renungkan firman Tuhan. Banyak-banyak berdoa, cari kehendak Allah, intim dengan Roh Kudus, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Saya percaya
Orang Kristen yang dewasa adalah orang yang memiliki kriteria ini. Kalau kita hidup intim dengan Tuhan, kita mengerti kehendak Allah dengan benar, maka hidup kita menjadi tenang. Sekali lagi, tenang itu bicara tentang bukan apa yang kita inginkan, kita dapatkan. Bukan apa yang kita harapkan, kita terima. Bukan kita selalu tertawa, senang, penuh dengan kelimpahan. Tidak. Mungkin ada badai menghantam kita. Ada badai yang besar, tetapi kita lupa. Ya, seringkali kita mulai ketakutan. Aduh, bagaimana Tuhan? Seperti murid-murid ketika kapalnya dihantam oleh angin dan mulai mengalami badai di situ. Dia bilang, "Guru, bangun. Kita segera mati nih, akan mati," katanya. Yesusnya tertidur, saudara. Ya, dan Yesus bangun. Yesus menghardik badai itu sehingga badai itu berhenti. Jangan pernah lupa apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita orang Kristen dewasa intim dengan Tuhan, kita tahu Tuhan selalu bersama kita, maka apapun yang terjadi, Tuhan sanggup atasi, bukan? Dan kita pasti ditolongnya dan kita akan menjadi pemenang. Yang pertama, saudara, bagaimana kita boleh menjadi Kristen yang dewasa? Salah satu cirinya adalah bahwa kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, yang kedua, saudara, orang Kristen yang dewasa itu yang seperti apa? Orang yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan di sini supaya hidupmu apa? Layak, aksios di hadapannya serta berkenan, ya, areskeia atau eurestos kepadanya dalam segala hal. Jadi bukan cuma dalam hal beribadah, dalam hal rohani, tetapi dalam segala hal kita layak dan berkenan. Berkenan di sini juga kalau diambil dari areskeia itu artinya pleasing God. Eurestos, menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Dahsyat, saudara. Ya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 23 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jelas sekali kepada kita mengajar bahwa kita harus menyucikan diri kita. Supaya kita dipandang layak oleh Tuhan, dipakai menjadi perabot rumah Allah untuk maksud yang mulia. Dan saya percaya, saudara, dikatakan di sini bukan cuma berkenan, tetapi kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Buang segala pikiran yang tidak baik, ya, yang dicari-cari, yang menimbulkan pertengkaran. Buanglah semuanya itu supaya hidup kita sungguh menyenangkan Tuhan, ya. Bagaimana supaya kita bisa menyenangkan Tuhan? Kita tahu bukan dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, hagios, ya, sakral, suci, murni, tidak bercacat, dan yang berkenan, menyenangkan, pleasing God, eurestos, ya, kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi orang Kristen yang dewasa adalah orang yang layak dan berkenan atau menyenangkan hati Tuhan, yang mempersembahkan hidupnya, tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Saya percaya Bapak Ibu juga rindu bahwa kita sungguh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, bukan? Yang ketiga, saudara, orang Kristen yang dewasa itu adalah orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Dikatakan tadi apa? Kamu memberi buah, karpo, poreo, ya, dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh, auxano, dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalau kita tidak bertumbuh, kita tidak menghasilkan buah. Terlebih dalam Yohanes 15 ayat 2 dikatakan apa? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak
berbuah. Saudara, kita mau pilih mana? Mau berbuah atau tidak? Kalau kita tidak mau bertumbuh, apalagi tidak berbuah, selesai sudah. Mati di tengah jalan kekristenan kita. Dengan keadaan dunia yang semakin keras, hidup yang semakin sulit, ya, penyesatan di mana-mana. Bahkan banyak pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telinga, yang membuat orang Kristen menjadi didinabobokan, dibuat supaya menjadi Kristen konsumtif yang cuma mau terima yang baik saja, tidak kuat dalam iman, ya. Itu juga menipu loh saudara, itu juga bisa membuat kita menjadi jatuh, ya. Oleh karenanya kita harus bertumbuh. Kalau bicara tentang bertumbuh artinya ada perubahan ke arah yang lebih baik, lebih besar, lebih luas dan dalam pengetahuannya tentang Allah, dan lebih lagi kapasitasnya, sikapnya, karakternya, perkataannya. Tidak cukup saudara, sampai di sini saja. Kita juga harus memberi buah yang positif, ya, karpoporeo saudara. Memberikan buah yang baik dalam segala pekerjaan yang baik saudara. Buahnya harus baik dan dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi tidak boleh baik di sini jahat, di sini baik, di sini jahat. Ya, pernah dengar kan ada orang yang mungkin dia selalu sering berbuat baik, dia sering memberi, tapi perkataannya jahat, sering menyakiti, sering membuat orang menjadi tersandung, kecewa, pahit dan meninggalkan Tuhan. Tapi dia suka memberi mungkin, ya. Ini bahaya saudara, tidak boleh seperti itu, ya. Jadi tidak hanya pohonnya tambah lebat, daunnya tambah tinggi begitu ya, tambah hebat, tambah kelihatan megah sekali pohonnya. Kalau tidak berbuah, sama saudara, ditebang juga, ya. Nah, sebagai orang Kristen yang dewasa, kita tidak cukup hanya bertambah tampak saleh, rohani, ya, mungkin melayani dan lain-lain. Tidak cukup sampai di situ saudara. Kita harus memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Sama seperti pohon tadi, tidak cukup lebatnya saja, tetapi ada buah yang dihasilkan. Harus berdampak, berarti bagi keluarga, bagi orang-orang yang ada di kantor, di tempat kerja, di gereja, dimanapun kita berada. Ya, kita harus menjadi berkat, harus menjadi teladan, harus menjadi contoh kesaksian buat banyak orang. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Ya, perhatikan orang-orang di sekitarmu, lakukan apa yang baik. Berikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Ini adalah bukti bahwa kita juga berbuah. Sambil kita pun terus diubahkan di dalam Tuhan. Karakter Kristus nyata dalam hidup kita. Supaya ketika pohon itu lebat, gak cuma daunnya yang banyak, tapi buahnya banyak. Supaya ketika kita semakin lama di dalam Tuhan, semakin dewasa juga kehidupan kita, karakter, perkataan, buah-buah kebenaran kita boleh sungguh dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. 3 kriteria ini yang dapat kita pegang baik-baik dalam hidup kita untuk boleh membawa kita kepada satu kedewasaan di dalam Tuhan, supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang sungguh dewasa. Ya, yang pertama adalah mengerti, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Yang kedua adalah layak dan berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, bertumbuh dan berbuah, berdampak, menjadi saksi, menjadi bukti, menjadi teladan buat banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biar kita semua boleh semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan, sehingga kekristenan kita boleh sungguh kuat, ya, tidak mudah diombang-ambingkan. Kita berdiri di atas batu karang yang teguh. Badai boleh datang, tapi kita tetap kuat karena Tuhan yang menopang kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajar kami untuk terus juga bertumbuh sebagai orang Kristen yang dewasa. Beri kepada kami hati yang terus Tuhan mau mencari wajah-Mu, yang haus dan lapar akan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan di dalam doa, dalam perenungan firman, dalam pujian dan penyembahan. Bahkan kami boleh senantiasa bersekutu dengan Roh Kudus,
Apapun yang kami kerjakan, pikirkan, rasakan, atau mau katakan, semuanya dari Roh-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi juga yang menguduskan diri, menyucikan diri. Sehingga kami boleh menjadi perabot dalam rumah Tuhan untuk maksud yang mulia. Kami dipandang layak, bahkan kami boleh menyenangkan Tuhan. Dan jadikan kami menjadi pribadi yang bertumbuh, semakin dewasa di dalam Engkau, di dalam karakter, dalam segala perbuatan baik. Dan kami boleh menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah pertobatan, buah Roh itu nyata dalam hidup kami. Sehingga banyak orang melihat Kristus nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Roh Kudus terus berkata-kata dan kami boleh semakin mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari saya ajak kita ambil roti dan anggur di tangan kita. Kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu yang adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Dan saat ini juga kami bersyukur kami boleh menerima perjamuan kudus. Melalui roti dan anggur ini kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus yang sudah menebus kami di kayu salib, menguduskan kami, bahkan memberikan kepada kami kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Mempersatukan kami dengan Engkau Tuhan dan menjadikan kami satu dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi ini. Sehingga kami menjadi tubuh-Mu dan Engkau adalah kepala. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati untuk menerima perjamuan ini. Sebelum kami makan roti dan minum anggur ini, kami mohon ampun untuk segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami sungguh layak menerima perjamuan ini, dan kami menerima segala berkat yang Tuhan sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima perjamuan ini. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita mengangkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan sungguh menerima tubuh penebusan Kristus di kayu salib yang menghapus segala dosa dan pelanggaran kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua juga mengangkat cawan anggur dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara kekasih, bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan sungguh mengingat dan menerima darah penebusan Kristus yang mengalir dalam hidup kita, menguduskan kita. Dan melalui perjamuan ini juga kita boleh dikuduskan oleh Tuhan, dipersatukan dengan Tuhan, bahkan dengan seluruh gereja Tuhan di seluruh dunia ini. Bahkan kita boleh berjanji menjadi saksi Tuhan sampai Ia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk perjamuan yang sudah kami terima. Kami yakin Tuhan kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus yang terpaku, tercurah di kayu salib buat kami. Sehingga hidup kami menjadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami sudah ditebus oleh Tuhan. Dan hidup kami dibaharui menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui juga di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya kami boleh dipersekutukan dengan Engkau dan satu dengan yang lain. Bahkan kami boleh menjadi saksimu sampai Engkau datang kembali. Bapa, kami juga bersyukur melalui perjamuan ini kami percaya kami menerima segala anugerah berkat
dan pertolongan Tuhan yang ajaib, mujizat Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami. Yang lemah boleh dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Bahkan setiap kami Tuhan boleh mengalami mujizat pertolongan penyertaan Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat perjamuan ini. Jadikan kami saksi-Mu kemana kami pergi, bahkan di tengah keluarga, di mana lingkungan kami berada, kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah setiap jemaat-Mu, menolong segala pergumulan yang Tuhan berikan jalan keluar dan jawaban. Engkau yang sanggup Tuhan memberikan pertolongan tepat waktu, bahkan mujizat-Mu Engkau nyatakan. Kami berdoa bagi Gereja Betel Indonesia, Ketua Umum kami bersama dengan seluruh pengurus BPP, Ketua-Ketua BPD dimanapun berada, bahkan gembala, pejabat, jemaat Tuhan. Berikan kami terus kesehatian untuk memiliki karakter Kristus, bertumbuh semakin lagi, menyerupai gambar Kristus. Bahkan setiap kami boleh memiliki satu kehidupan yang dibaharui di dalam Engkau. Menjadi saksi untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi kota Bogor. Bogor boleh menjadi kota Shalom yang penuh dengan otoritas damai dan sejahtera Tuhan. Berkati pemimpin atas kota ini Tuhan, dari wali kota, bupati, bahkan seluruh pemerintahan sampai ke RT RW. Kiranya Tuhan terus memberikan kepada kami roh yang takut akan Allah. Demikian juga untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan berikan pimpinan-Mu, tuntunan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pemilihan umum di tahun mendatang. Kiranya Tuhan juga memberikan keamanan, Tuhan memberikan perlindungan, penyertaan-Mu. Bahkan Tuhan yang menetapkan pemimpin atas bangsa kami ini Tuhan. Hati raja seperti batang air di tangan-Mu, Kau mengalirkan kemana Engkau mau. Kau Allah yang berkuasa menetapkan pemimpin hamba-hamba-Mu atas bangsa ini bagi kami semua. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Atas Indonesia, atas hidup kami semua, bahkan atas kota kami, bahkan seluruh keberadaan kami semua ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur buat segalanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati pada Tuhan dan kita bersama menerima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah kasih berlimpah dari Allah Bapa, dalam cinta kasih, pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah juga segala berkat yang mengiringinya. Apa yang kau perlukan Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan apa yang tidak pernah kau lihat, dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.